Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heparia Arum Daru Ramdhani, NIM K35222034, Prodi PTIK, akan menjelaskan tutorial membuat mobil menggunakan Blender untuk memenuhi tugas mata kuliah animasi 3D. Di sini kita akan hapus baloknya terlebih dahulu, kemudian kita akan atur tata layoutnya menjadi 4 dengan cara ditarik dari pojok kiri sehingga sampai totalnya menjadi 4. Untuk kemudian kita akan atur viewpoint-nya menjadi depan, belakang, samping, dan atas. Pada bagian atas kiri kita akan pilih viewpoint front atau depan. Kemudian untuk bagian bawah kiri kita akan memilih back, viewpoint back atau belakang. Kemudian pada atas kanan kita akan pilih viewpoint samping atau bisa dipilih right. Kemudian di bawah kanan kita pilih viewpoint top. Setelah itu kita bisa melakukan drag drop untuk blueprintnya atau gambar modelnya dari file explorer. Di sini saya pilih gambar depan, dimasukkan ke dalam viewpoint front, dan gambar samping di viewpoint right. Kemudian kita akan atur posisinya. Kita atur sedemikian rupa agar ukuran tingginya sama, dan kita harus lihat agar bannya itu tidak meleot nantinya. Jadi kita scale-nya itu scale penuh untuk sampingnya, untuk XY-nya ZY. Jadi tidak bisa digepengkan, nanti kalau banyak gepeng susah. Kita akan sesuaikan, kalau kurang besar bisa kita perbesar lagi, kalau kurang kecil bisa kita kecilkan. Kalau sudah kita bisa tutup. Di sini saya ingin memperbesar, jadi saya buka lagi kuncinya, lalu saya sesuaikan lagi agar posisinya pas. Kita lihat kurang besar, jadi saya scale kembali. Kemudian saya lihat lagi agaknya sudah kurang, kita geser. Setelah kita geser, kita lihat posisinya sudah agak pas. Kalau saya lihat, kalau sudah, saya akan kunci lagi, tapi sebelum itu saya sesuaikan kunci, semuanya kita kunci. Kita tengok apakah ada yang aneh, tapi rasanya udah pas, tidak ada yang janggal. Kurang besar dikit ternyata. Kita sesuaikan lagi, posisinya udah agak pas, dan kita kunci. Lanjut, kita akan kasih kita cek dulu deh. Lalu baru kita bisa kasih gambar belakang. Kita atur agar posisinya sama seperti gambar depan, dan ini agaknya terbalik, jadi saya geser bagian gambar belakang ke belakang. Kita sesuaikan lagi agar posisi atas sama bawahnya itu pas, sama bannya itu bisa sejajar. Kalau sudah, kita lihat posisinya sudah agak baik.
sesuaikan, kemudian kunci. Kemudian saya ingin tambahkan untuk bagian atas di viewpoint top, kita gunakan ALTG untuk posisinya agar di tengah, lalu kita perbesar ukurannya agar sesuai dengan model gambar lainnya, atur agar pas. Kalau sudah pas bisa kita tarik ke bawah, kalau dirasa agak belum bisa kita atur kembali, kita bisa atur agak di tengah dulu, menyesuaikan dari paling pojok depan ke pojok belakang. Kalau dirasa sudah cukup baik, tapi agaknya kurang, nah kita geser, kemudian kita akan kembali geser ke bawah, kita sesuaikan dulu, baru geser ke bawah, sesuaikan dengan ban, lalu kita kunci semua. Kita tengok agaknya semuanya sudah baik. Kemudian di sini saya akan mulai mengatur untuk bagian atas, tapi sebelumnya tadi saya sudah atur tata layoutnya menjadi 2 untuk samping dan atas. Untuk melakukannya kalian bisa melakukan penarikan sampai dari pojok kanan ke samping yang mau dihapus. Kemudian di sini saya akan shift A, keluarkan plane, kemudian kita atur agar posisinya pas untuk di bagian atas, kemudian kasih modifier mirror, pencet clipping, kemudian masuk ke edit mode, kemudian pilih seleksi yang bagian kiri, seleksi bagian kiri untuk digeser ke GX dan sesuaikan. Baru setelah itu kita akan sesuaikan terus agar bentuknya sama dengan gambar model atau blueprint bagian atas. Kita akan tersesuaikan dengan bisa melakukan menambahkan vertex menggunakan Ctrl R, lalu Ctrl L, kemudian kita pakai 2 jari untuk menambahkan jumlah vertexnya. Kemudian kita akan atur agar bentuknya itu sama dengan blueprint dan tidak mencong ataupun bengkok. Kita akan atur agar posisinya juga ke atas dengan kembali ke object mode. Kemudian kita bisa lihat ada yang agak kurang pas dari bagian samping. Kita kembali ke edit mode. Kita bisa gunakan G untuk menggeser agar bentuknya agak melengkung. Kita menggunakan ALT klik, akan terseleksi satu garis vertexnya. Kita akan atur, kemudian juga kita bisa melakukan exclude dengan pencet E untuk menambahkan face. Lalu kita hanya perlu mengaturnya agar sesuai, posisinya bagus, agar sesuai dengan blueprint. Setelah kita agak sesuaikan dari beberapa viewpoint, kita akan melanjutkan ke bagian depan dengan melakukan exclude. Sebelumnya kita harus pastikan jika bentuk lengkungannya sudah pas sehingga nantinya exclude ke depan tidak akan berantakan atau terlihat penyok.
kita akan exclude ke depan dari beberapa viewpoint, seperti kalau sekarang saya sedang menggunakan viewpoint atas atau top. Kita juga harus memperbaiki bagian depan maupun belakang. Di sini saya menggunakan G untuk agar lengkungannya pas, GY tadi. Lalu kita exclude sampai menutupi bagian depan, rangka depan. Kita akan lakukan terus dengan mengikuti blueprint dari gambar gambar atas, gambar samping, dan gambar depan untuk membentuk bagian depan mobil. Sebelumnya di sini kecepatan dari video saya tingkatkan. Mohon maaf untuk agar proses pengeditan berjalan dengan lebih cepat.
Di sini kita akan lanjutkan untuk bagian samping, tapi sebelum itu kita akan perbaiki bagian depan sesuai dengan blueprint agar posisinya bagus dan lengkungannya pas serta tidak tampak penyok. Baru kemudian kita akan mengatur bagian sampingnya.
Kemudian kita sampai pada bagian belakang mobil. Kita akan menggunakan exclude dan beberapa shortcut lainnya untuk membentuk bagian belakang mobil dengan menggunakan viewpoint belakang, samping, dan atas agar bentuk lengkungannya pas dan sesuai dengan blueprint yang diminta. Kita bisa menggunakan beberapa tata layout 2 atau 3 sesuai kebutuhan, sesuai lebih enaknya menggunakan yang mana, dan ingin agar prosesnya lebih berjalan dengan cepat.
karena ada kurang lengkungannya kurang pas, jadi ada bagian bawah sedang saya perbaiki. Kemudian kita bisa tambahkan sebuah modifier. Modifier yang akan kita gunakan di sini adalah solidify dan subdivision surface, dimana nantinya kita atur agar pada solidify thickness-nya kita jadikan jadi 0,07 mungkin atau 0,1 sesuai kebutuhan, dan untuk subdivision surface-nya itu tentang kalau halusnya kita bisa gunakan yang kecil saja agar tidak nge-lag laptopnya. Selanjutnya kita akan buat band dari silinder, masuk ke edit mode, lakukan exclude scale, masuk, kita akan buat Ctrl R untuk menambahkan vertex, lalu pilih tengahnya untuk membuat dihapus nantinya, kemudian kita haluskan tepiannya. Kita akan atur sedemikian rupa agar sesuai dengan blueprint seperti yang sedang saya lakukan. Jangan lupa untuk dihaluskan karena ini adalah ban biasanya agak halus, tidak ada yang runcing. Baik bagian dalam maupun bagian luar bisa kita haluskan, kemudian tambahkan silinder lagi untuk yang bagian dalam. Ada silinder yang kecil untuk di bagian dalam, ukurannya agak kita paskan, lalu dibuat tepiannya halus, lengkung. Kita atur, posisikan agar posisinya sesuai, kasih modifier mirror. Kalau sudah, kita pilih shift D untuk mengcopy agar bannya bisa dicopy untuk ban belakang. Setelah itu
Kita sudah memiliki 4 band. Kemudian kita akan lanjut pemberian lampu dari depan maupun belakang menggunakan fill selection P, kemudian pilih set smooth dan set originnya to geometry, baru mirrornya kita kembalikan ke plane. Kita lakukan untuk semua lampu baik di bagian depan maupun belakang. Kita juga bisa melakukan scale dengan tadinya melakukan set origin, jadi scale-nya menjadi lebih mudah. Kalau sudah sekiranya cocok, kita akan lanjut untuk membuat kaca mobil. Kita akan mulai dari kaca mobil di depan menggunakan plane. Kita atur agar posisinya sesuai. Tambahkan plane di depan. Posisinya lengkungannya harus sesuai. Kemudian gunakan Ctrl R untuk menambahkan vertex. Dan kita bisa menggunakan scale ataupun ya lainnya, basic shortcut. Kemudian bisa kita atur agar bagian sudut-sudutnya itu tertutup dan tidak terlihat, sehingga bisa menjadi sebuah kaca mobil yang bagus. Ngomong-ngomong, karena kesalahan seharusnya diberikan modifier untuk mempermudah. Modifier mirror, di clipping lalu tarik sudut sebelumnya ke tengah, baru kemudian kita atur kembali agar saat kita mengatur satu sisi lainnya dapat teratur secara otomatis. Kita atur lengkungan agar benar, agar sesuai dengan yang diminta. Kalau sudah, kita bisa lihat di object mode. Kemudian kita ganti untuk kaca di belakang. Kita lakukan hal yang sama seperti halnya kita lakukan di depan. Kita lakukan clipping terlebih dahulu, modifier mirror clipping, kemudian kita geser agar menutupi seluruh bagian. Kita atur agar semuanya tertutup dan agak melengkung sesuai dengan blueprint yang diminta atau model mobil yang diminta. Kita bisa hapuskan dulu plane-nya untuk memudahkan. Dan kita bisa lihat ada beberapa sudut yang masih terbuka, bisa kita sesuaikan agar tertutup. Kita buat lengkungan sesuai dengan blueprintnya. Untuk bagian belakang kita sesuaikan agar nanti saat di solidify thickness tidak keluar dari mobil, tidak mencuat dari mobil. Kalau sudah, selanjutnya kaca bagian samping, kita juga masih gunakan plane. Kita langsung saja untuk 4 kaca itu di samping, kita tutup, kita posisikan, bisa kita rotasi ataupun kita ganti melakukan menggunakan G setelah masuk ke edit mode. Setelah kita berhasil membuatnya, bisa kita mirror nantinya, lalu berikan solidify yang sama. Untuk setiap kacanya kita memiliki solidify yang sama, mungkin 0,01 atau 0,02 sesuai dengan keinginan. Lalu di belakang sedikit ada error, kita bisa clippingnya, kita posisi sudut clipping bisa kita perbaiki. Inilah hasilnya.
Baik, kita akan masuk lagi ke lampu. Kita akan gunakan object mode, masuk ke fill, kemudian di separation. Kemudian seperti sebelumnya kita akan perbaiki sebelumnya set smooth dulu, terus set origin, baru kemudian kita akan mirrornya diperbaiki. Lampu di bagian depan yang kita kasih juga ada batang-batang lampu yang bagian bawah dulu menggunakan silinder yang kita exclude sedemikian rupa, kita kasih bentuknya agar sesuai dengan blueprint, agak bulat, terus tarik ke belakang, kita posisikan agar sesuai dan tidak pokoknya tidak terlihat aneh sesuai blueprint. Kemudian kasih modifier, kemudian kita akan urus yang bagian depan, besi depan yang banyak itu, yang agak tricky. Kita klik dengan plane, masuk ke edit mode, jangan lupa di mirror clipping, lalu kita sesuaikan lengkungannya sedikit, tidak sesuai juga tidak usah sesuai karena besi. Terus kasih vertex, dan kita hapus setengah-setengahnya setelah pilih tombol tadi, baru kita sesuaikan kembali, tambah lagi dengan fill, posisikan seperti cara sebelumnya, perbaiki clipping dengan seret titiknya, kemudian geser ke belakang, perbesar dikit, atau jika dilihat kurang, nah seperti ini ya, sudah lumayan. Kita lanjut ke spion, kita gunakan plane, posisinya dari depan dulu yang kita atur. Kita akan gunakan plane, juga menggunakan exclude untuk membuat diagonal ruangnya. Kita gunakan exclude, kemudian paling belakang kita kasih fill F, kemudian di depan kita exclude, lalu scale kita agak kemudian nanti agak masukkan buat kacanya, dan baru kita agak haluskan pinggir-pinggirannya. Kita haluskan menggunakan Ctrl P di semua sisi yang mungkin diperlukan untuk agak melengkung, tapi kemudian dilihat kurang tebal dari sisi samping kurang tebal, karena itu saya berusaha sedemikian rupa untuk mengeditnya agar sesuai dengan blueprint. Ternyata tadi saya salah, seharusnya tidak menggunakan Ctrl P terlebih dahulu, tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan bentukan sesuai dengan blueprint. Meskipun susah karena sangat banyak vertexnya, tetapi tidak apa-apa. Lalu kita perbesar kacanya agar sesuaikan di spion, agar masuk ke spion. Masih kurang, di sini agak lumayan susah untuk melakukannya, jadi mau nggak mau di gambar samping saya buat opacity-nya lebih kecil, kemudian saya lanjutkan edit agar bentuknya seperti blueprint samping. Tapi untuk spion ini masih kelupaan untuk blueprint bagian atasnya. Jadi agak kecil dikit, tapi sudah usaha tapi gagal. Jadi ini aja spionnya, spion kita hampir jadi. Kita kasih fill, fillnya agak ada yang celah kecil, kemudian kita exclude lagi, terus tambahkan kaca.
Oke. Dari sini kita lihat ganggangnya belum ada, kasih silinder. Posisikan silindernya agar sesuai, karena agak aneh jadi saya gunakan ke vertex, lalu kita geser agar agak melengkung dikit, pakai exclude. Kalau sudah pas, lalu kita Ctrl J agar menyatu bareng. Kemudian posisinya kita paskan. Jadi deh, itu adalah spion dari mobil HEPA. Kemudian jangan lupa kasih mirror, modifier mirror. Kemudian kita akan lanjutkan untuk penambahan ganggang pintu mobil, karena saya tidak menemukan tutorialnya, jadi saya membuat sesuai imajinasi sebisanya. Kita taruh ke posisinya agak belakang, dibuat seperti kayak ganggang mobil. Kemudian kita kasih solidify subdivision mirror. Bagian belakang juga sebelumnya kasih vertex dulu, vertex untuk dibelakangkan. Yang buat pintu di belakang jangan lupa. Kemudian kalau dilihat sudah masih ada yang kurang pas. Sekarang sudah pas, waktunya render. Kita akan melakukan render, pemberian warna. Kita akan pilih warna hitam dan biru. Tema hari ini adalah hitam dan biru. Karena untuk kacanya kita kasih warna putih. Untuk bagian-bagian lainnya mungkin ada yang hitam, ada yang biru, ada yang abu-abu seperti untuk gagang mobil kita pilih warna abu-abu. Kemudian kita lanjut ke depan, kasih warna biru, yang lampu juga berwarna biru. Kemudian itu berwarna abu-abu, kasih warna biru lagi yang gelap agar terlihat bagus. Kemudian lanjut pada lampunya, kita kasih warna biru. Kemudian kita ganti ke ban mobil, kita kasih untuk warnanya luar putih, dalamnya biru, tapi agaknya kurang pas, jadi saya ganti luarnya hitam dan dalamnya mungkin yang abu-abu. Kemudian kita ganti ke ban mobil belakang. Pada ban mobil belakang kita kasih warnanya seperti ban mobil depan. Di sini saya mengcopy lewat warna hexnya untuk memudahkan dan agar warnanya sama. Kita lengkapi dulu yang belum, seperti ganggang pintu belakang. Kemudian kita lanjut ke lampu belakang, warna biru. Lampu depan kayaknya bagus warna abu-abu. Jadilah ini. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil dari model mobil yang saya buat di Blender untuk memenuhi tugas mata kuliah animasi 3D. Di sini bisa kita lihat dari viewpoint yang depan,
viewpoint front seperti ini, viewpoint viewpoint back seperti ini, kemudian viewpoint right seperti ini, kemudian untuk viewpoint top seperti ini. Untuk yang top seperti ini. Kemudian coba kita lihat kalau sudah dikasih warna. Ini untuk viewpoint topnya. Kemudian untuk viewpoint frontnya seperti ini. Untuk viewpoint backnya seperti ini. Kemudian untuk viewpoint right-nya seperti ini. Baru kemudian untuk viewpoint sudah top seperti ini. Kemudian kita beralih yang ada cahayanya. Ini untuk viewpoint top. Kemudian ini untuk viewpoint front. Ini untuk viewpoint back. Ini untuk viewpoint right. Ini untuk viewpoint top. Oke. Dari sini bisa dilihat mobilnya seperti ini. Hasil kerja saya seperti ini. Dan seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.